Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau yang pertama kali ditanya terkait anggaran APBD DKI 80 triliun oleh Pak Prabowo pada debat pertama, bahkan dibully pendukungnya setelah itu. Namun dianggap menyerang personal ketika balik bertanya pada debat ketiga terkait situs Kemenhan yang justru kebobolan hacker. Padahal total akumulasi anggarannya hampir menyentuh 700 triliun. Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau dibully karena bertanya terkait kesejahteraan prajurit, sementara Menhannya menguasai 340.000 hektar lahan negara. Padahal pertanyaan yang sama, bahkan lebih personal, sudah pernah Pak Jokowi tanyakan dalam debat Pilpres 2019. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan yang jauh lebih personal dari itu. Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau berulang kali dituduh terlalu berambisi menjadi presiden, padahal baru sekali mencalonkan. Namun pada saat yang sama, Pak Prabowo sendiri sudah 4 kali mencalonkan diri. Sekali sebagai cawapres dan 3 kali sebagai capres. Lalu siapa yang sebetulnya terlalu berambisi? Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau yang dituduh tidak memiliki etika dan tidak berhak bicara tentang etika. Namun di saat yang sama, cawapres Pak Prabowo terpilih lewat proses yang sudah diputuskan melanggar kode etik berat lewat sang paman, sang ketua MK. Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau dituduh pengkhianat, padahal sudah memenuhi komitmennya untuk tidak maju pada Pilpres 2019 berhadapan dengan Pak Prabowo, lalu memilih mengabdi di Jakarta sampai masa jabatannya usai. Sebetulnya kami ingin Pak, setelah beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin, bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Padahal dalam kasus lain, Pak Prabowo juga dianggap mengkhianati janjinya untuk timbul tenggelam bersama rakyat yang memilihnya. Namun tiba-tiba masuk kekuasaan begitu saja, seolah lupa dengan janjinya. Kasihan sekali Pak Anies ini. Beliau harus terima videotronnya dengan paksa diturunkan. Acaranya banyak dibatalkan. Berulang kali dapat ancaman penembakan dan menerima banyak ungkapan kebencian. Menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa sebegitunya dianggap sebagai ancaman? Bukankah sang penguasa sudah yakin akan menang 1 putaran? Yang jelas semua ini tentu harus dihentikan. Ketidakadilan dan perbedaan perlakuan tidak boleh terus dibiarkan. Semangat perubahan tidak harus selalu dianggap sebagai ancaman. Prinsip pokoknya Anies harus selalu salah dan semua salah Anies tidak boleh terus dipaksakan dan dilestarikan. Bukan begitu teman-teman? Yuk, gaskan. Sarul, ini kan sudah mau menjelang Pilpres. Tanggal 14 Februari 2024. Jadi pilihanmu jatuh kepada siapa? Siapa dia? Aku bangga sama bapak ini, tapi pilihanku tetap Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Anies? Pak Anies tuh keren banget, Orangnya cerdas ya? cerdas sekali. Jadi Indonesia itu butuh orang-orang cerdas untuk membawa perubahan Indonesia. Paten Pak Anies. Pak Anies, I love you.